Ya baik, selamat siang buat kawan-kawan semua, salam pengadaan. Di siang hari ini saya ingin menyampaikan salah satu jawaban terhadap pertanyaan di mana pertanyaan ini mengacu kepada ketentuan IKP pada saat penetapan pemenang. Jadi sebelum penetapan pemenang itu kan ada yang namanya bahwasanya apabila peserta mengikuti beberapa paket tender pekerjaan konstruksi dan penetapan pemenang bersamaan, maka dilakukan klarifikasi untuk meyakinkan atau memastikan personil ini ditempatkan di mana. Selain itu juga ada ketentuan personil tersebut melaksanakan pekerjaan konstruksi dan atau terikat dalam kontrak. Yang ingin disampaikan di sini adalah berkaitan dengan penetapan bersamaan. Baik, yang namanya penetapan bersamaan, pemenang bersamaan, apakah itu hanya bicara satu UKPBJ saja atau di keseluruhan UKPBJ yang ada di Indonesia? Ya, menarik bukan pertanyaannya. Jadi, yang namanya penetapan pemenang bersamaan tentu bicaranya di seluruh Indonesia. Cuma permasalahannya apakah Pokja Pemilihan memiliki alat ataupun memiliki cara untuk meyakinkan apakah personil ini juga diusulkan di kota lain ataupun provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu saran saya kepada teman-teman semua ya Pokja Pemilihan agar tetap membuat berita acara klarifikasi terhadap personil sebelum ditetapkan sebagai pemenang. Artinya apa? Di sini kita akan memitigasi tugas Pokja Pemilihan. Nah, pada saat sebelum penetapan pemenang kita tanyakan kembali kepada direkturnya apakah personil ini ada tidak diusulkan di tempat lain. Nah, kalau misalkan jawabannya tidak ada, kita anggap dia menyampaikan keterangan yang benar. Ya, kita buatkan berita acaranya. Lalu di berita acara kita tuangkan juga atau kita berikan informasi kepada si direktur tersebut apabila ya dalam hal menyampaikan keterangan tidak benar maka bisa saja digugurkan, lanjut penawaran jaminan penawaran dicairkan atau usulan blacklist. Ini ada di IKP 4 pelanggaran terhadap pengadaan barang jasa. Nah, kenapa ini harus dilakukan agar Pokja tidak disalahkan oleh PPK ataupun APH apakah pada saat sebelum menetapkan pemenang sudah melakukan klarifikasi atau tidak. Nah, sekarang termasuk pembahasan penetapan pemenang bersamaan. Yang namanya penetapan pemenang bersamaan itu artinya penetapan pemenang dilakukan di hari yang sama ya. Kita contohkan sekarang ada 3 paket jalan A, jalan B, jalan C. Ini dalam satu KBJ saya bahas dulu. Nah, pada saatnya paket-paket ini diumumkan secara bersamaan ya. Tetapi proses penetapan pemenangnya tidak bersamaan. Nah, apabila misalkan paket jalan A ya terlebih dahulu ditetapkan sebagai pemenang, maka di paket B dan C ini otomatis dianggap sudah tidak menyampaikan usulan personil, sehingga klarifikasi yang dilakukan pada saat sebelum penetapan pemenang itu hanya meyakinkan kembali selain 3 paket ini apakah ada paket lain yang mengusulkan personil yang sama. Jadi caranya seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Selama si direktur itu mengatakan benar tidak ada usulan personil di tempat lain, ya udah berarti kita anggap benar dulu. Permasalahan nanti ada temuan pada saat SPBJ, maka PPK tidak boleh menolak penetapan BHP dari Pokja, hasil BHP dari Pokja. PPK cukup menunjuk yang kedua dengan cara yang sama, dengan mereview BHP kembali dengan berpedoman kepada IKP pelanggaran pengadaan barang jasa tadi. Ya, secara prosedur Pokja sudah melakukan klarifikasi, tetapi peserta di sinilah menyampaikan keterangan tidak benar kepada Pokja sehingga PPK langsung tidak menerbitkan SPBJ ya, jaminan penawaran dicairkan kalau ada dan diusulkan blacklist. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penetapan pemenang bersamaan di beda KBJ. Anggap saja pekerjaan paket jalan A di Kota Denpasar, paket jalan B di Kota Gianyar misalkan. Ternyata penetapan bersamaan ini. Tapi pada saat dilakukan klarifikasi, si peserta tersebut tidak menyatakan bahwasannya si personil ini juga diusulkan di Kota Gianyar. Nah, di Kota Gianyar ditetapkan sebagai pemenang, di Kota Denpasar ditetapkan sebagai pemenang. Jadi ada 2 pemenang nih dengan personil yang sama. Lalu kemudian bagaimana? Pada saat nantinya salah satu PPK atau mungkin kedua PPK, baik PPK di Denpasar dan PPK di Gianyar mengetahui hal tersebut, maka lakukan seperti yang sampaikan tadi. Si peserta tersebut tentu sudah menyampaikan keterangan tidak benar kepada Pokja Pemilihan, maka dari itu PPK langsung ya tidak menerbitkan SPJ, jaminan penawaran dicairkan kalau ada dan usulkan blacklist. Nah, itu teman-teman yang saya sampaikan. Untuk yang personil yang terikat kontrak saya sampaikan di video selanjutnya. Salam pengadaan.